Ayo mikir durung jago. Cek ini, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah. Kemudian juga dengan sangat gembira ya, kita berkumpul di sebuah tempat musola. Mantap tempatnya ya. Jadi tempat di mana kita sholat di sini, berdoa di sini, menulis pun di sini. Ini persis seperti Syekh Nawawi Al-Ibu. Luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diberkahi, diberikan pahala lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang sering dibaca oleh adik-adik semua kan? Yaitu sudah diturunkan berpuluh-puluh abad lamanya. Sehingga kemudian Islam jadi jaya. Setelah jaya bablas, orang belajar mani, turun mani, ya, ketinggalan sama orang-orang Eropa. Kabupaten Serang indeks literasi masyarakatnya turun mani karena adik-adik lupa main gimbal, ya, tidak baca buku. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran saya ke tempat ini diundang oleh Ibu Kepala dan rekan-rekan guru memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala dan Bapak Ibu Dewan Guru serta adik-adik semua, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar menulis cerpen. Dan syukur alhamdulillah hari ini bertemu dengan adik-adik. Yang sebenarnya hari ini Ibu Bapak dua jadwal saya. Saya di sini dengan juri bulan bahasa di SMPN 1 Ciruas. Berhubung Ibu Kepala sudah menghubungi lebih dulu, saya tinggalkan penjuriannya di sana. Saya tidak bisa. Sudah harus ke SMPN 4. Adik-adik pada pinter sirap kabeh. Mau sirap pada pinter, orang payah-payah dilagi duit sih. Orang payah. Paling uang undang pada ngadain duit tuh. Beneran. Walaupun nih pojok keramat, nih kalau aku anak bedeng, kita nyasar nih bedeng mau. Gara-gara Google Map, belok kanan, belok kanan, belok kanan nih kita. Lebaran bapak sih apa nih di jalannya nyakin ciut iya. Lebaran lagi di ibu pak, aja jalan sini kayaknya klimen bu, lah kan di jalannya buntu. Nih jadi kita kok belok kanan Google ini. Ay jembatan siji nih bapak. Bapak ini nyebrang mana kuning bedeng ku di sebelah kanan aku. Orang jelas Google ini masih orang jelas. Nah kita mau belok kanan, belok nyebur nih bedeng ini. Lah di dalam, lalu pahamin bu. Maksudnya apa? Pada pinter serta. Ya, wis los temen lah. Bapak-bapak kita bu memacul, bu meluku, ya bu tukang ojek online, bu ojek pangkalan saya dah. Tapi sirap udah pada pinter. Ya, sekolah itu udah pada pinter. Aja main game baik, tak marah main game punya otaknya nanti butek. Masih mending nonton channel kita, pinter-pinter kan channel kita. Teknik menulis cerpen, teknik menulis puisi, teknik mendongeng, anak kuning channel kita. Nontonnya kuman, bukan tembak-tembak. Pojokku, jangan geblek pojok. Wih, musuhnya dia. Siapa pada geblek dia. Geleman di pengaruhi kalau game online, belajar. Cerita dikit ya bu ya, motivasi dikit ya bu. Motivasi dikit. Pak Rahmat itu mau meringin kurung, bu, siapa bu Iip bu, mana bu mas kita, mau meringin kurung. Kayak usia adik-adik di badannya kita gak pengen awal wedus. Iya awal wedus kita, wedus kita mati di pangan semerap. Kalau yang ini nangis kita. Bagaimana sekolahku bayar, saya cuma sekolahku gratis ya dia, laka bayaran bulanan si gimana. Di bagian masih nana bayar SPP, bu pira kan ya, budus kita ini di pakan semerak, mati. Di dajung buri kampung tuh buri. Masya Allah baik, udah bayaran
Sira lamun pengen sekolah je, anggo medus mat je. Lamun orang medus lalu orang kebayang sekolahnya. Lah iya narik medus gembol lupa. Lah sekolahnya kan kebagiannya sore kan. Kan tuh SMP-nya begini masih gitu hanya SMP 1 hari ingin kamot siswa kebagian kelas. Kita kebagiannya tas dohor jam 1 manjinya. Lah kan dari ngagawa wedus kita. Balik jam 5. Lah wis magriben balik ya wis serengenge wis mendorong arep balik kan. Lah barang anu Bu wedus kitane dipangan cemerak. Lah anake embe digawa balik ora bisa balik wong lak ketampare. Diupek-upek di kampung tuh kuwi. Sampai beduk maghrib nangis kita nih kono pun. Ih wayahe dari kita anu sekolah ini apa nih mikir wis ngajak kliren iki. Kan dimulai. Ibu apa nih mikir ngajak kliren. Kita sih orang kliren mesti. Adik-adik, hari Pak Rahmat masih jaga ya. Dari Bu Kepala pas sampai jam 12 ya. Pak Rahmat sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 dulu juga kita mesti siap ya. Biasa ngisi materi nih Kemendikbud. Hari Kemendikbud biasanya sampai jam 10 minggu. Sampai kegorokan berapa pedas. Ya. Nah, adik-adik, kenapa kemudian saya minta adik-adik itu untuk pintar, adik-adik ya. Nanti kalau pintar mah tidak terlalu sulit cari uang itu, ya. Dengerin, ya toh. Nurut apa kata guru. Jangan sampai adik-adiknya ini sekolah tidak sekolah sama saja, itu rugi, ya. Yang pertama belajar, yang kedua kalau jajan dilihat-lihat dulu. Nih banyak nih adik-adik kita tuh kalau jajan sembarangan apa aja dimakan, minuman maaf ya, yang ale-ale, yang gambar banteng tumbukan diminum. Waktu minum sekarang mah nggak apa-apa, nanti kerasanya 5-10 tahun ke depan. Apa penyakitnya pada gagal ginjal? Sayang kan, belajar susah-susah tiba-tiba badannya penyakitan. Nah kalau bisa minumnya tuh bawa dari rumah gitu tuh yang kayak begini-begini tuh minumnya. Jawab kopi oli Pak, nggak apa-apa pada gagal termos saya sirahkan. Ya. Jadi pertama adalah belajar yang serius, yang kedua jaga pola makan. Ya itu biar apa? Biar betul-betul bermanfaat kitanya ini, gitu ya. Jangan sampai baru lulus kemudian sakit-sakitan. Berikutnya adik-adik, saya sudah banyak menulis 65 buku. 2023 buku Pak Rahmat itu menang di Kemendikbud. Juara di Kemendikbud 2023, judulnya itu adalah Asal Usul Golok Ciomas. Saya nulis tentang sejarah Golok Ciomas. 2022 waktu zaman corona Pak Rahmat menulis buku Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu. Itu perang Palestina. Sekarang 2022 saya sudah menulis tentang perang Palestina. 2021 saya menerbitkan buku apa itu ya? Agak mundur ke belakang itu ada novel yang bestseller judulnya Surga di Kerudung Ibu. Nanti ada bisa cek di Google Surga di Kerudung Ibu. Itu banyak mahasiswa pada lulus menulis skripsi dari Surga di Kerudung Ibu. Mundur ke belakang banyak sampai 65 buku. Yang fenomenal tuh Guruku Sayang Dibuang Jangan. Itu novel SMP 1 Waringin Puru, wedus kita dipangan cemerak. Tak tulis apa nih novel itu? Iya. Ada nanti cari di Google banyak ulasan-ulasan mahasiswa membahas novel Guruku Sayang Dibuang Jangan. Udah nggak hitunglah kesini-sini. Nah sekarang saya sedang mempersiapkan satu buku Guru yang Melintas ke Timur Tengah. Nah karena Bu kemarin saya beberapa tahun yang lalu ke Singapura. Sebelum corona saya sering bolak-balik ke Singapura. Setahun itu bisa 2 kali 3 kali. Ngisi materi di kedutaan besar di Singapura. Saya sering bolak-balik ke Malaysia. Ngisi materi di NTU, Nanyang Teknologi University Singapura. Saya ngisi materi di UTM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, sepulang dari Singapura, naik pesawat AirAsia di Bandara Changi Internasional, saya berpikir di ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan laut itu berdoa kepada Allah waktu itu. Ya Allah, menawa pesawat diajarin Bandara Soekarno-Hatta, menawa nyasar dengan bita di Timur Tengah Gora Papa.
berdoa di atas pesawat. Doanya apa? Pesawatnya nyasar, ada balik di Indonesia. Pengen di Timur Tengah. Doa, jereh, doa mundur langit politik seperti kabulatan, tunggu gak mau kabulatan. Pesawatnya nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, orangnya nyasar. Lalu kemudian apa? Doa yang main-main itu saya tulis di dalam sebuah buku berjudul Next Station, stasiun selanjutnya. Karena kalau di Singapura itu naik kereta tuh kayak mata merem doang, merem deh matanya. Hilang keretanya. Next Station, stasiun junction. Buka mana keretanya? Kok mana? Merem, kok next station. Jadi saking cepat kereta pun ditinggal barang terus nyampe di stasiun berikutnya. Wah, stasiunnya tapi keretanya paling cepat risih. Lamunin kayaknya makanya sampai pokok rel kira-kira dulu. Goyang saking cepatnya itu. Maka bukunya diberi judul Next Station, stasiun selanjutnya. Isinya tentang apa? Doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan. Gara-gara berdoa pengen baliknya nyasar. Wah, nyasar barang. Barang dibedah bukunya dibedah, banyak yang protes. Berarti kita yang sujud di bawah bumi doanya nggak dikabulkan dong Pak Rahmat. Yang ditemukan kita pada protes. Tetapi adik-adik, 10 tahun kemudian di atas 33.000 kaki di permukaan laut di sebuah negara Pakistan, ketika saya lihat di monitor pesawat ke Arab Saudi Airlines, pesawat ini sedang berada di wilayah negara Pakistan. Ingat pulang dari Singapura. Wih, doa jejorangan kan ternyata dikabulkan bu. Nyasar nih Arab Saudi. 2022 saya ke umroh. Allahu Akbar. Doanya jejorangan. Awalnya berhubung dituliskan, akhirnya berangkat kita umroh di atas negara Pakistan itu. Kemudian saya ingat, ya Allah, ini doa jejorangan dia ternyata benar di antara. Maka sekarang saya sedang tulis bukunya Guru yang Melintas ke Timur Tengah. Tuh. Ditulis mana? Kita yang boleh nulis, ya, karena kita balik dari Bandara Jeddah King Abdul Aziz Jeddah itu berdoa, ya Allah, menawa pesawat ini nyasar di Palestina. Jadi, Palestina kan ada di bandara, kan? Paling nyasarnya di Mesir paling kan? Engkau di Mesir manjing perbatasan, manjing jalur Gaza. Nah itu doa kita pada. Tapi kita mah doa tak tulisakan, ya, tak tulisakan gitu. Aja sampai tidak dituliskan. Adik-adik menulis hari ini akan mengantarkan cita-cita adik-adik di masa depan. Saya ingin tegaskan, sesuatu yang dilisankan akan hilang di bawah angin. You ngomong apa hari ini dengan saya, 2-3 hari atau 1 bulan you ketemu dengan saya lupa apa yang you omongkan pada saya. Tapi jika you dituliskan, Pak Rahmat, hari ini saya bilang Pak Rahmat, saya bercita-cita bahwa suatu saat saya akan menggantikan Pak Rahmat sebagai seorang penulis. Dan itu dituliskan, ditulis, dipajang di tembok, dipajang di kaca kamar kita. Pasti akan terwujud, adik-adik. Akan terwujud. Tahu tidak sebelum saya jadi penulis, di Jakarta ada Indonesia Book Fair, adik-adik. Seluruh penulis Jakarta, penulis Indonesia tanda tangan bu. Helvi Tiana Rosa tanda tangan, ya. Kemudian ada penyair tanda tangan. Sapardi Djoko Damono tanda tangan. Kemudian seluruh ada Helvi Tiana Rosa. Kemudian ada penulis Asma Nadia tanda tangan di sebuah baliho besar menggunakan kain putih. Saya waktu itu belum jadi penulis. Karena saya habis ngajar pakai spidol gede itu Pak, yang pakai whiteboard. Kurang ajar dia. Wow, yang tanda tangan sebagai penulis Indonesia. Lah kita gede kita pengen tanda tangan itu kita kucing bubut ya kalau spidol. Rahmat Elias calon penulis besar dari Banten. Ketutup bu, tanda tangan yang lainnya itu ketutup. Siapa yang ditelepon? Yang ditelepon Dulako.
Gong, ini siapa ini anak Banten ngacak-acak tanda tangan ini katanya. Maksudnya apa? Ini ada petisi penulis-penulis Indonesia, ada namanya Rahmat Hedi, tanda tangannya dia tidak pakai pulpen, dia pakainya spidol ngajar, nutupin tanda tangan penulis-penulis Indonesia. Memang kenapa? Dia calon penulis besar dari Banten untuk Indonesia. Kurang ajar si Rahmat ini. Dikirim ke Jakarta, ngacak-acak tanda tangan orang, ditelepon saya. Raya, kamu ngapain di Jakartanya? Katanya kamu tanda tangan. Iya, saya tanda tangan. Kamu tanda tangannya pakai spidol. Wong yang lain pakai pulpen, kamu pakai spidol. Itu katanya nutupin tanda tangan orang lain. Nah, kita kan pada pengen jadi penulis, Mas ya. Belum jadi penulis, saya ditutupin tanda tangan. Nah, panas ke kita kan? Oh iya, jadi kita orang-orang, jadi kita. Kita calon penulis. Akhirnya sejak saat itu saya kemudian berlatih menulis, jadilah penulis. Dan saya pernah menulis satu buku dengan buku judulnya itu Gadis Kota Jiras. Penulisnya siapa? Penulisnya adalah penulis buku ayat-ayat cinta. Namanya Habibur Rahman El-Shirazi. Udah, jangan takut adik-adik. Kita mau edan di kita. Sejujurnya ada benar ya kan? Adik-adik, itu pengalaman-pengalaman ya. Itu untuk motivasi adik-adik ya. Adik-adik, lihat ke sini. Nah, struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek di buku-buku adik-adik bahasa Indonesia ini. Ya, cek lagi bukunya ya. Pertama itu ada apa? Ada namanya orientasi adik-adik. Ya, menulis cerita itu pertama itu orientasi. Di dalam orientasi itu penentuan peristiwa. Begini nih contohnya nih. Ya, kemarin saya di Perpusnas tentang penulisan cerpen. Pak, apakah orientasi itu selalu misalkan pada suatu pagi aku berangkat ke sekolah, langit mendung, cuaca akan turun hujan? Apakah selalu begitu Pak? Orientasi itu namanya pengenalan cerita? Tidak. Kalau saya yang begitu-begitu itu terlalu verbal. Langsung saja. Dua ekor ayam menatap tajam matanya. Patahkan batang lehernya, patahkan batang lehernya. Ayo, hajar, patahkan batang lehernya. Bulu-bulu di leher ayam itu semakin tegang. Semua penonton saling menjagokan di antara satu sama lain. Sekali lagi ayam itu terbang, jebret. Hore, menang, menang. Begitu. Orang-orang pada malam itu seperti anak menerima kemenangan. Satu ekor ayam menggepar di tanah dan satu ekor lagi diacung-acungkan ke langit sembari melihat bulan. Kalau ada bikin cerpen, yang menang itu yang begitu. Daripada ada bikin cerpen, pada hari Senin yang cerah aku menaiki sepeda listrik berangkat ke sekolah. Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya mampir dulu ke rumah Rani. Hai Rani, kamu mau ikut nggak naik sepeda motor listrikku? Wah, sepeda motor listrik kamu baru? Iya dong, kan kemarin habis kasih hadiah sama mama. Boleh dong aku naik. Hari mengkononku mau bakal menang. Mari datang. Pas waktu tanjakan, aku kaget ada mobil truk di depan saya. Aku ngerem mendadak, jatuh deh motor listrik aku. Itu orang bakal menang. Tidak bakal. Itu standar. Jadi seperti itu aja. Ya, jadi kalau kita mau bikin cerpen, bikin paragraf pertamanya, orientasinya, penentuan peristiwanya itu sesuatu yang sangat mengejutkan dari pembaca. Rahmat malam itu dengan bangganya membawa seekor ayam jalak Rarawe. Jalak Rarawe, kau memang seorang pejantan pagi. Saya sangat bahagia mengurusimu. Sudah 10 lawan kau hadapi, tumbang ke tanah. Saatnya aku rawat dengan baik-baik. Rahmat, kapan kita akan bertanding lagi? Tunggu dulu lah, ayam ini kita obati dulu. Nih, saya nyumbang untuk ayammu, karena ayammu telah menguntungkan padaku. Menang berapa kau? 5 juta. Nih, 50.000 saya sumbang buat beli obat. Jangan 50.000 lah. Untungmu terlalu besar. Oke, siap. 200.000. Semua pada nyumbang ke ayam-ayamku. Namanya ayam jalak Rarawe.
Bagaimana penentuan peristiwa yang lain? Begini. Tolong, tolong, tolong! Seorang perempuan berlari di ujung rel kereta itu. Pukul 1 dini hari, suasana sepi, bulan di langit begitu mencekam. 2 orang lelaki tekanan mengejar perempuan itu. Kemana? Kemana? Kemana perempuan bangsat itu? Kemana? Perempuan itu bersembunyi di sebuah gang yang sangat gelap. Kurang ajar, nampaknya dia sudah bersembunyi meninggalkan kita. Lelaki berbadan kekar tadi tak sanggup menemukan perempuan itu. Perempuan itu bersembunyi di pojok, napasnya tersengal-sengal. Baik, kita tunggu besok hari. Mudah-mudahan dia masih hidup. Perempuan dipegangnya, perut sebelah kanannya ada darah yang merembes. Oh, darah ini terus mengucur di tubuhku. 2 orang keluar dari rumah susu. Saya tadi mendengar ada suara minta tolong. Bapak, Bapak, saya yang minta tolong. Astaga, siapa itu? Tolong saya, Pak, tolong saya terluka. Bapak-bapak yang keluar dari rumah susu itu membawa ibu-ibu yang tadi ke puskesmas. Itu penentuan peristiwa. Kalau penentuan peristiwanya di ruang kelas saya sendirian, tiba-tiba teman-teman meninggalkanku, kalau untuk lomba nggak bisa menang. Kalau kayak gitu. Jadi sekarang tuh cerpen itu harus cepat. Jadi harus cepat dalam artian setting lokasinya, kemudian teknik dialognya. Kalau lurus begini itu nggak menang. Adik-adik. Ya. Saya ratusan bahkan ribuan kali juri cerpen, yang menang itu yang begitu. Nah nanti belum lagi bicara struktur. Cerpennya bagus kayak apa, kalau struktur tulisannya acak-acakan juga nggak menang. Itu adik-adik. Ya, jadi kita tentukan orientasinya, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, kisah, pengalaman karakter, dan arah menuju komplikasi. Naik. Apa komplikasinya di sini? Rangkaian peristiwanya, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Lanjut ya, kita ambil yang perempuan-perempuan yang dikejar tadi. 2 orang berbadan kekar itu ada di warung kopi. Harusnya semalam itu kita mendapatkan berlian yang ada di tangannya. Tapi saya tidak melihat di mana disimpannya berlian itu. Jangan terlalu keras. Ini tempat umum. Orang bisa saja melihat suatu kita. Saya menduga berlian itu dia masukkan ke dalam tubuhnya. Dan dia sengaja agar dia tidak jatuh ketika kita kejar. Beda tempat. Laki-laki yang dari rumah rusun itu sedang duduk di sebuah rumah sakit. Perempuan yang terkapar semalam baru siuman. Bu, ibu kenapa? Siapa yang melukai ibu semalam? Orang-orang itu mengejar. Dia hendak membunuhku. Apa salah ibu mau dibunuh? Saya menyimpan sesuatu yang mereka inginkan dari tubuhku. Apa itu? Diambillah sebuah berlian. Dokter, bapak-bapak, dan juga penjaga rumah sakit heran. Kenapa orang ini membawa berlian? Saya titip, selamatkan berlian ini. Jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang telah mengejar dan mau membunuhku. Masuk kepada rangkaian peristiwa. Kalau adik-adik masih bicaranya muter-muter, tidak akan menang. Di sebuah surat kabar pemberitaan ibu kota dengan judul seorang perempuan
terkapar di rumah sakit dengan dengan berlian di tangannya. Pemuda tadi yang muda membaca orang tersebut. Astaga, dia sudah ada di rumah sakit, dia sudah diselamatkan dan berliannya ada di tangannya. Kita harus segera menghindar dari kota ini. Saya khawatir si ibu-ibu yang tadi kita kejar akan melaporkan bagaimana ciri-ciri dan bentuk wajah kita. Baiknya kita cari orang lain untuk menangkap ibu-ibu tadi. Nah, itu dimaksud dengan rangkaian peristiwa. Jadi kalau menulis seperti itu adanya jangan datar. Kalau datar enggak menang. Ya. Nanti contohnya ada di dalam. Ya. Pemenang cerpen Festival Literasi tahun 2023. Waktu itu saya disuruh jadi juri di Kemendikbud, tapi saya kegiatan tur literasi Sumatera. Saya mengikuti pertemuan penyair Asia Tenggara di Padang. Jadi saya tidak jadi juri di Kemendikbud, tapi saya dipilih pemenang-pemenang cerpen Festival Literasi. Ya. Nanti di ujung materi ini kita ada. Ya. Nah, kemudian adik-adik, setelah rangkaian peristiwa, barulah kemudian kita maju kepada komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Ketika sembuh, perempuan yang dikejar-kejar tadi, ada 2 orang menghadap ke dokter. Hendak apa Tuan datang ke tempat kami? Pak, saya adalah keluarga dari ibu yang kemarin masuk rumah sakit ini. Benarkah Anda saudaranya? Ya, saya keluarganya. Ini KTP saya. Diberikanlah sebuah KTP kepada dokter yang mengurusi ibu-ibu yang membawa berlian tadi. Ibu-ibu dituntun dengan menggunakan kursi dorong dan dibawanya ke dalam mobil. Dia tersadar. Anda saudara saya? Ya, ibu adalah saudara saya. Saudara dari mana? Astaga, saya tidak punya saudara. Berarti ada dia. Sekarang dalam mobil ini kau katakan hidup atau mati, atau kau tunjukkan di mana berlian itu. Nah, ternyata 2 orang yang mengambil tadi adalah komplotan para penjahat. Di situ ya, komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Di dalam keributan di sebuah mobil terjadilah keributan untuk bagaimana mendapatkan berlian tadi. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mobil dihentikan dan sekelompok polisi menunjukkan senjata mereka menghadang mobil tersebut. Anda saya bunuh, apa Anda menyerah kepada kami? Nah, bagaimana ending ceritanya? Ternyata bapak-bapak yang mengantarkan si ibu-ibu yang ditusuk tadi melapor kepada polisi, dan berlian itu diberikan kepada polisi. Lalu polisi mengikuti si ibu-ibu yang ditusuk ini siapa sebenarnya. Ternyata dia juga sedang mau dibunuh. Nah, ini yang dimaksud dengan komplikasi. Adik-adik harus seperti itu. Kalau adik-adik nulis cerpen standar, kalau untuk lomba diterima cerpennya, tapi kalau untuk menang masih jauh. Resolusi terakhir. Nah, solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil cara pengarang mengakhiri cerita. 2 orang komplotan tadi ditangkap, kemudian diperiksa siapa sebenarnya komplotan-komplotan yang lain. Nah, ibu-ibu yang terluka, yang habis diobati di rumah sakit ini kemudian diamankan pihak polisi dan diantarkan pada pihak keluarga. Adik-adik, bagaimana kita mendapatkan cerita-cerita seperti ini? Harus banyak membaca, adik-adik. Pemberitaan-pemberitaan di koran, pemberitaan-pemberitaan di televisi, itu adik-adik harus kita baca dan kita harus bisa mengimajinasikan. Karena kalau tidak dibuat cerpen, adik-adik, nanti jatuhnya berita. Kalau jatuhnya berita, maka tidak bisa diikutkan lomba dalam menulis cerpen. Ya, tekniknya seperti ini. Ya, jadi tetap harus diberi solusi. Apakah perempuan tadi dibunuh
ataukah perempuan tadi diselamatkan oleh polisi. Ingat, cerpen yang bagus adalah cerpen yang mengejutkan para pembaca. Jadi tidak datar, tidak diketahui endingnya. Kalau dalam fiksi mini itu namanya plot twist. Ya, plot twist itu sesuatu yang endingnya itu tidak terbaca. Contoh misalkan begini, ini Bapak, banyak sekali konten-konten kreator membuat video-video pendek yang sebenarnya kalau kita kaji itu masuk ke dalam fiksi mini. Contoh begini, ini namanya plot twist. Ada kakak beradik miskin, tiba-tiba saja dia izin ke bapaknya, Pak, saya mau ke Jakarta. Mau apa? Ke Jakartanya itu dia mau cari pekerjaan, pakai ransel, pakai jaket. Kata bapaknya gini, kamu nggak kasihan sama adikmu yang setiap hari ngebengkel, mendingan kamu ngebengkel saja, membesarkan bengkel kita. Ngapain cari pekerjaan di Jakarta? Tidak Pak, saya pengen punya pengalaman. Lalu si adiknya terlihat wajahnya sedih karena ditinggal kakaknya. Nah, di tengah-tengah perjalanan keluar dari rumah, si adiknya ini nitipin surat. Bukan, nitipin amplop. Nitipin amplop. Dikira oleh kakaknya itu amplop itu isinya apa? Dia mau berangkat ke Jakarta, dikira nitipin apa? Nitipin uang. Ketika dia mau naik mobil angkot, kata si adiknya, Kang, tolong dibuka amplop saya. Pikiran si kakaknya dia dibantuin untuk ongkos mobilnya. Ketika dibuka, Kang, mohon maaf, pinjam dulu uangnya 100. Jadi pikiran dia dititipin uang, malah adiknya minta uang. Itu yang dimaksud dengan plot twist. Pembaca menduga dia mendukung kakaknya ikut kerja di Jakarta, tetapi plot twistnya, faktanya dibalikkan dengan cara malah membuat surat adiknya yang malah minta uang. Cerpen yang menang yang harus begitu. Jadi tidak ketebak endingnya mau seperti apa. Oke? Sip, lanjut tuh. Kalau kita urutkan seperti ini, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Lanjut. Adik-adik, nih ya, saya beratus-ratus kali juri selalu saja menemukan peserta itu tidak bisa membedakan antara judul dan tema. Misalkan temanya mengangkat lokalitas Kebantenan, tiba-tiba si tema dibuat menjadi judul. Nah, itu tidak menang. Kok tema berubah jadi judul? Harusnya tema itu bagian yang harus dicarikan bagaimana judulnya. Misalkan mengangkat lokalitas, temanya mengangkat lokalitas Kebantenan, misalkan ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Doaku tertolak di makam sultan. Kayak gitu. Karena bicara Kebantenan. Ini sering anak-anak tema dibuat judul. Nah, itu yang tidak boleh. Lihat di sini. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu kikinai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang sudah ditempatkan. Jadi adik-adik, kalau temanya tentang mengangkat lokalitas budaya lokal, itu jangan dijadikan judul. Misalkan dirubah judulnya apa? Cintaku tertahan di benteng Spelling. Nah, kayak gitu, ya. Tinggi cita-citaku setinggi Menara Banten. Ya, kayak begitu. Ini kadang salah. Tema dirubah menjadi judul, enggak akan menang. Lanjut, karena banyak materinya. Nah, ini masih pengertian tema. Lanjut. Nah, Dek, ini ya. Ini tema-tema ini sering ditemukan oleh adik-adik di jalanan. Bu, saya berdiri ya, Bu. Ya, saya berdiri ya.